Ya, teman-teman, ada gangguan sedikit barusan. Maaf, kita lanjut diskusinya dan jangan lupa sebelum lanjut subscribe dan komen di bawah ini. Oke, barusan nyampe mana untuk diskusi kita ataupun cerita-cerita tentang pengalaman mondok selama 3 tahun. Sampai di pembahasan memenangkan juara satu lomba cerpen se-Suramadu. Yuk, bagaimana perjuangannya yang ikut cerpen se-Suramadu itu? Nah, perjuangan saya mengikuti cerpen antar Suramadu, Surabaya dan Madura itu tapi antar pesantren. Antar pesantren. Pesantren yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Syekhona Khalil Bangkalan. Nah, waktu itu saya nulisnya itu karena saya tidak memiliki uang. Waktu itu Jadi, pihak perpus ada motivasi materi berarti ya. ada pihak perpus menaruh sebuah informasi di belakang kamar mandi Cokro. Brosur. Ya. Di kamar belakang kamar mandi. Nah, waktu itu saya baca bahwasanya bagi juara satu itu dapat 1,5 juta dan yang juara 2 700 dan juara 3 500. Nah, saya memiliki keinginan untuk menjuarai nulis cerpen tersebut karena saya memikirkan orang tua saya tidak mampu. Dan waktu itu saya juga tidak punya uang tapi malu meminta pada orang tua gitu. Nah, waktu itu pas saya baca informasi itu saya langsung menulis. Nyampe ke kamar saya langsung menulis cerpen, sebuah cerpen yang sebenarnya sudah diterbitkan di Bulletin Iqra mingguan tadi. Tapi gak apa-apa, saya kirim lagi, kata saya mungkin ini berhasil. Judul cerpennya itu kalau gak salah Ketika Hitam Menyapa. Ketika Hitam Menyapa. Nah, dalam isi cerpen itu sebenarnya sebuah perjuangan saya waktu saya dari awal mondok, saya minta mondok kepada orang tua karena waktu saya mondok bagaimana saat hitam-hitam menyapa saya gitu. Berarti perjalanan bagaimana bisa sampai ke pondok ya. Nah, dan mungkin 3 bulan dari informasi itu dan saya mengirim cerpen, ada informasi lagi bagi santri yang memiliki nama Yahdillah dengan asrama C2 diharap mendatangi perpustakaan Al-Majidiniyah. Saya datang ke sana, saya langsung disodorin uang 1,5 juta. Ya, saya sontak kaget. Wah, uang dari mana? Apakah ibu saya ngirim tapi pakai transfer gitu? Tapi ternyata Ustaz bilang, Yahdillah, terima kasih kamu sudah juara 1 penulis cerpen antar Suramadu, Surabaya dan Madura. Dan ini uangnya dan ini sertifikatnya gitu dikasih. Nah, saya hitung uang itu pas 1,5 juta, tapi saya waktu itu gak ngasih tahu pada ibu karena kepengen saya uang 1 juta itu saya pengennya beli HP. Karena dari kecil bahkan sampai kelas 3 MA sekarang ini saya masih belum memiliki HP. Sekarang masih belum punya HP. Uangnya masih ada yang 1 juta. Yang uang 1 juta itu kan waktu kelas 3 saya menanya. Iya. Waktu itu ada pekan ngaji. Nah, saya mikir saya bisa nulis seperti ini karena membaca. Dan buku yang saya baca itu ada sebuah pinjam punya teman, semuanya bukunya bukan punya milik sendiri. Jadi saya pengen uang itu saya beli buku saja, nggak usah beli HP, kata saya. Jadi waktu pekan ngaji itu saya beli buku. Alhamdulillah sekarang sudah 3 dus di rumah saya sekarang bukunya. Untuk saya baca. Dan 1,5 juta itu saya beliin seragam karena kemarin ada isu-isu ada ujian nasional, tapi ternyata gagal ujian nasionalnya. Dan beli buku tadi, buku yang 1,5 juta. Tapi ini rahasia dari keluarga saya sebenarnya. Dan kalau kita bicara tentang pencapaian itu, waktu 1 tahunnya itu, tahun pertama itu saya juga memiliki pencapaian. Yang pertama itu saya menjadi peserta terbaik di sekolah jurnalistik. Yang kedua menjadi tauladan di RTC, Ribbon Tengkoa Center. Apa itu? Lembaga apa? Sebuah otonom bahasa Mandarin. Oh, di bahasa Mandarin. Iya. Ya karena saya di sana belajarnya itu alhamdulillah bersungguh-sungguhan, saya dinobatkan sebagai tauladan di sana di RTC. RTC ya.
Terus yang pencapaian yang tahun ketiga ini selain memenangkan itu, Ya kalau pencapaian waktu kelas 3 ini alhamdulillah meningkat dari daripada yang tahun pertama dan tahun kedua. Yang pertama tadi saya menjadi peserta apa? Saya juara satu menulis cerpen tingkat Madura. Iya. Yang kedua saya menjuarai Olimpiade Geografi sekebupaten. Kan Kabupaten Pamekasan. Kabupaten Makassar. Kan tadi Juara berapa yang itu? juara 2. Juara Tapi tadi kan kelas 2-nya saya ikut tapi itu gagal. Gagal. Saya Yang kelas juara 3 ikut 62 kalau nggak salah. 62 waktu kelas 2-nya, tapi waktu kelas 3 6-nya itu dibuang. Tapi tinggal 2-nya. Berarti juara 2 ya. Juara 2 tingkat Kabupaten Pamekasan, juara apa? Olimpiade Geografi. Nah, pencapaian yang ketiga ini dimulai karena saya kelaparan. Nah, waktu itu kan saya sudah tahu Yang apa yang juara 3 ini? Juara apa ini? sebenarnya bukan juara tapi sebuah imbalan lah, sebuah imbalan. Ini dia berawal dari saya kelaparan, saya gak punya uang saya sudah dihabiskan waktu pekan ngaji gitu saya. Nah, saya kan sudah tahu kalau sebuah artikel, cerpen, puisi maupun opini tampil di sebuah media koran, sebuah media cetak seperti koran itu akan mendapatkan uang lah minimalnya 100.000 imbalan. Nah, waktu itu saya lapar dan saya waktu jam 2 malam saya nulis sebuah opini. Saya menulis sebuah opini yang judulnya Anak Miskin Wajib Sekolah. Dan itu lagi-lagi tentang saya sendiri. Karena waktu itu bahkan pemerintah tidak membantu saya. Sampai sekarang pemerintah masih belum membantu saya. Padahal saya ini orang-orang yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan gitu. Sangat-sangat terbatas. Seandainya tidak ada kakak yang nomor 3 tidak bisa. Tidak bisa kayaknya sih. Nah, waktu itu saya nulis jam 2, saya kirim jam 4 sore dan paginya langsung tampil. Jumat itu waktu hari Jumat saya tampil dan malam minggunya saya dikasih uang sebanyak 600.000 Oleh pengurus. bukan pengurus sih, oleh pihak perpus. Oh, pihak perpus. Oleh pihak perpus yang ngasih. Jadi rewardnya dari Pihak perpus pondok. Dari pengurus itu 50 kalau nggak salah, 50 dan plus buku terbitan Pustaka Mubatiga. Semuanya. Dia semuanya. Jadi kalau di total semuanya itu 650. Uangnya lain buku ya. Lain buku itu. Itu kalau kita bicara Iya, pencapaian yang tahun ketiga ya. Selain ada lagi nih. apa pencapaian Iya, pencapaian. selain itu. Yang Nggak ada. ketiga tidak ada. Oke. Ya mungkin langsung saja Ahmadiyah Bila nanti memberikan pesan-kesan kepada teman-teman yang mungkin masih tahap-tahap pencarian bagaimana kemudian mau mondok. Lebih-lebih generasi milenial ini yang sudah terlalu akrab dengan gadget, mungkin akan kesulitan untuk meninggalkan gadget, meninggalkan Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube dan lain semacamnya. Ini mungkin nanti beri masukan, berikan kesan, saran bagaimana kemudian. Sebenarnya mondok itu keren, mondok itu baik dan itu lebih apa? Lebih mencerahkan, lebih prospek bagi kehidupan kita di masa depan daripada sekolah di luar dan lain semacamnya. Mungkin langsung saja memberikan pesan kesannya, saran, masukan pada teman-teman subscriber ataupun yang menonton video ini agar termotivasi, agar tetap bisa melanjutkan pendidikannya di pondok, agar bisa sama-sama juga menjadi santri. Yuk. Oke teman-teman, sekarang saya akan memberikan sebuah pesan atau kesan saya waktu saya menyantri di pondok pesantren Bata-Bata. Nah, alhamdulillah sejak saya nyantri di pondok pesantren Bata-Bata itu banyak sekali perubahan, baik itu dari materi maupun dan semacamnya. Yang dulunya saya hanya dungu, kata orang tua saya itu dungu, gudung, gendeng kata orang tua saya itu, alhamdulillah saat saya nyantri saya belajar dengan sungguh. Di pesantren itu ya sebenarnya bukan kita mengekang, dan peraturan-peraturan itu sebenarnya bukan menyiksa kita, akan tetapi melatih kemandirian kita. Seperti makan jam 9, harus jam 9 itu melatih keistiqomahan kita Agar hidup itu teratur. Iya, agar hidup itu teratur. Dan tidur hanya 1,5 jam itu sebenarnya bukan menyiksa kita kurang tidur dan semacamnya, itu sebenarnya untuk menyehatkan badan kita. Karena
yang tidur seperti itu adalah dinamakan tidur qailulah, tidur yang menyehatkan. Ya, waktu sebelum duhur ya. Nah, bahkan dokter saja meneliti tidur itu yang tidur Yang duhur qailulah itu ya. ya qailulah Ya, itu baik. sangat sungguh Baik menyehatkan. untuk kesehatan. Jadi untuk teman-teman Yang masih belum pernah ke pondok atau Iya. merasakan menjadinya santri. yang masih belum merasakan menjadi santri, ayo nyantri, karena nyantri itu kita belajar istiqomah, belajar mandiri, semuanya pelajaran-pelajaran yang kita tidak ketahui itu berada di pesantren sebenarnya. Dan apalagi ya pesannya kalau kita beri pesan kepada orang biar orang itu Iya, terus. Jadi teman-teman jangan takut lah. Iya. Kita kan kalau dulu itu di pesantren terkenal dengan jumud, konservatif, Iya. gaptek, tidak tahu teknologi dan lain sebagainya. Sekarang pesantren sudah open minded, sudah terbuka pada perubahan yang semacam itu. Ya, dengan konsep pesantren yang dulu itu al-muhafadzatu alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil asma. Melestarikan tradisi yang sudah lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik, mengambil hal-hal yang baru, menerima hal-hal masukan baru, perubahan baru. Ya, terus. Ya pokoknya sih pesan saya satu, nyantri lah, walaupun kita tidak punya biaya. Buktinya saya sendiri, bahkan orang tua saya tidak mau saya menjadi santri Jadi atau tidak meneruskan pesantren. Jadi kemiskinan bukan alasan untuk Untuk tidak menjadi santri. Ya, gitu. Nah gitulah istilahnya. Itu mungkin teman-teman. Ya mungkin itu untuk segmen pertama pada wawancara santri milenial pada kesempatan kali ini. Semoga barokah manfaat pada teman-teman dimanapun Anda berada. Semoga sangat memberikan inspirasi, motivasi sehingga kemudian punya keinginan untuk juga punya keinginan juga untuk mondok dan mendalami ilmu di pondok pesantren dimanapun pondok pesantren itu. Nah semuanya baik, tapi tentukan pilihlah pondok pesantren yang mungkin nanti akan bisa membuat perubahan besar dalam kehidupan teman-teman sekalian. Demikian untuk sesi pertama segmen wawancara santri milenial pada kesempatan kali ini. Akhiran kurang lebihnya mohon maaf. Allahul musta'an ila sabillahir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.